وعلى آله وأولاده وأزواجه وذريته وعباده وتنشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. إلهي سلم من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأبهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفع بركات علومه في الدارين آمين يا رب. Teman-teman yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus Masjid Jami Baitul Mukhlisin, Panikai, sekretaris, bendahara, juga imam besar kita, imam ratib kita, muazin, bilal, perbot, jamaah semuanya yang setia dengan seluruh kegiatan yang digelar di Masjid Jami Baitul Mukhlisin. Kenapa demikian? Biasanya memang ke masjid itu ada yang setia dan Tuhan setia. Makin lama-lama di masjid berarti itu yang orang yang makin cinta dengan masjid. Maka dari itu lebaran sebentar lagi bakal tiba. Kita akan menyelesaikan latih diri menggembeng awal agar kita menjadi manusia yang paripurna. Ujung-ujungnya lalakum tatakun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Ciri-ciri orang takwa itu dapat dimusnah di dalam kalimat tatakun. Satu, orang yang tawadu, rendah diri, hilim, nyaman, hormat, selalu merasa yang lebih rendah, ya selalu lebih, artinya orang lain lebih dari segala-galanya. Sukanan kembali kayak Haji Muhyiddin ke titik-titiknya. Jadi orang lain itu pokoknya mah yang ada apa-apanya dan dibanding sama dia. Jadi ru'yatul nafsi fi ainil izzi wa ru'yatul ghairi fi ainil haqiqah. Ya. Orang-orang yang kadang-kadang takwanya rendah itu selalu itu tadi, ya. Ru'yatul nafsi fi ainil izzi wa ru'yatul ghairi fi ainil haqiqah. Selalu menampakkan segala kehebatannya, kelebihannya
insya. Maka dikatakan man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang memiliki sifat tawadu yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi dan pengikutnya dan orang-orang soleh, rafa'ahullah, Allah bakal mengangkat orang tersebut insya dengan derajat yang setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal. Kopnya memiliki kekonangan, menerima apa adanya, ya buru-buru ibaratnya banyak duit, ya atau lagi nggak punya duit, banyak uang pun dia tidak dihambur-hamburkan. Itu orang yang kadar takwanya sedikit, apalagi mau lebaran edan dia. Udah kagak ingat lagi yang namanya Nabi dengan para sahabat orang-orang soleh 10 akhir itu sampai pada gendong di masjid. Kalau bulan-bulan ngintip biar itu namanya Lailatul Qadar bisa tergerak, bisa datang. 3 orang yang bakal memiliki keistimewaan di hari kiamat. Pertama, orang yang dapat Lailatul Qadar. Kedua, orang yang suka memuliakan umatnya. Ketiga, orang yang murah hati. Ya, makanya pantas kata Abdullah bin Bas, mufti Mekah, kalau ingin dapat Lailatul Qadar di 10 akhir jangan sampai ada yang alpa dan memberikan sesuatu tulisan itu bersedekah. Jangan alpa mendatangi masjid. Kalau Lailatul Qadar 10 akhir itu selalu berkunjung dan selalu lama-lama di masjid. Kalau kita ada beda 10 akhir itu pimpinan ogah dan malas. Boro-boro pengen gendong malah terawih menuju bual. Ya, itu bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Udah puasa juga tiba lapar sama haus, bacanya malam-malam kita dijaga. Udah terawihnya juga sering jebol, sama sholat kurang disiplin, sama milik rezeki rada-rada pedit, mimpi buat dapat Lailatul Qadar. Orang-orang yang menerima apa yang dalam hidupnya itulah sifat dan ciri manusia yang takwa. Diikuti dengan warok, apik selalu ikhtiar dan menjaga-jaga diri agar tidak terlibat dengan perbuatan yang menyebabkan Allah murka pada kita. Insya yakin. Ya, dari takwa itu ujung ada yakin itu adalah tahqiqut tasdiq bi zalatil ghaib. Selalu berusaha dan berupaya agar hal itu menghilangkan segala keraguan yang ada dalam dirinya. Artinya terus digali ilmu, tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang ada. Bulan Ramadan ditutup pengajian ogah bisa sama taklim mengaji, padahal luar biasa. Bulan Ramadan masjid cukup setia, kalaupun nggak ada pengajian rutin baca kitab, membalang dan slogan sudah disiapkan kultum kuliah 7 menit untuk menghangatkan suasana rohani kita dengan ilmu pengetahuan yang diambil landasannya dari Quran maupun hadis Kanjeng Nabi atau dari makalah-makalah dari ulama. Supaya apa? Tadi manusia yang paripurna ujung-ujungnya memiliki sifat yang takwa, tujuan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, Masjid Baitul Mu'min dan Baitul Mukhlisin jamaahnya masih setia semuanya, moga-moga baik-baik saja ya. Apalagi sekarang kita pulang kampung dijaga, ya kagak boleh kita sono dan di sini dan kita lampiskan semuanya untuk senantiasa kita terus beriman kita kepada orang tua, apalagi orang tua yang sudah tidak ada katanya pada nangis. Emak, bapak, ucang, ucingnya, babe, pakde, pakle, mbah kita yang udah pada di alam barzah nangis. Sekarang dilindungi bulan Ramadan, besok begitu tren tanggal 1 bulan Syawal mereka dikembalikan lagi ke alam barzah. Untuk apa? Untuk menikmati nikmat kubur. Amin ya Rabbal. Karena Nabi katanya kalau diterangkan neraka sama surga kagak pernah nangis. Tapi kalau dijelaskan tentang kubur Nabi sampai berlinang air matanya misalnya sampai sebukan. Sehingga materi doa yang dalam tahiyat akhir Kanjeng Rasul selalu ucapkan itu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar
desisan kita tadi dalam mengimaminya di tengah terdengar. Ya Rob, aku berlindung dari azab siksa kubur dan api neraka. Insya senyum kalau ibarat dari nikmat kubur didapatkan. Kata dibalikin lagi ke alam barzakh, nangis mereka. Kenapa? Karena kalau amalnya banyak semasa hidup, kalau anaknya ngiringin doa, besuk amal kagak gablek, anaknya belum brengsek, kagak daya juga bisa doa. Udah di alam barzakh kuburnya Allah jadikan kufra dan kufar ini ya. Jurang yang nyambung sampai neraka jahanam. Makanya nangis mak kita, bapak kita, mbah kita pada nangis. Ya Rob, mudah-mudahan keluarga saya pada ingat. Mengatakan malam itu bikobrihi ila kalbarikil mutawis. Tidaklah orang yang sudah berada di alam barzakh, yang sepi dengan amal soleh, nggak punya anak cucu keturunan yang berdoain, lagi di dunia pelit kemina-mina, buru-buru sedekah jariyah dan tidak ada ilmu yang dimanfaatkan sedikit pun, nangis. Sampai-sampai mereka menyesal kepada Allah. Penyesalan yang Allah abadikan dengan Al-Quran Karim. Qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Penyesalan bagi bapak kita, mbah kita dalam barzakh Allah abadikan dalam Al-Quran. Qala kata mereka irji'un, asalnya irji pakai nun, ujungnya nun jamak niswah ditakid. Oh benar-benar mereka itu minta dibalikin ke dunia. Itu balikin ya ke dunia. Pengen jadi orang-orang bisa ibadah bulan Ramadan, bisa istiqamah di Baitul Mukhlisin, bisa mengamalkan apa yang saya tahu, rezeki bisa diamalkan. Nangis. La'ali amal sholihan yang selama ini pimataroktu yang selama ini ditinggalkan. Ya. Kalau dibalikin la'ali amal sholihan saya bakal amal soleh. Itu permohonan. La'alanya itu maknanya litamani. La'ala itu dalam Al-Quran ada dua, ada tamani, ada tawaji. Kalau tawaji seperti la'alakum tattaqun, ada kepastian bahwa orang malam-malam berusaha bisa menjadi pribadi yang muttaqi, insya Allah. Iya. La'ali amal sholihan, dia pengen amal soleh tapi sudah mati. Dia pengen dibalikin ke dunia, ya Allah balikin dia nggak bakalan bisa. Maknanya dia tamani, pengharapan yang tidak ada, pengharapan yang mustahil bisa dikabulkan oleh Allah. Maka dijawab, ya, bahwa la'ali amal sholihan juga tahu. Kalau bukankah innah kalimatun wa qailuha, itu zaman manusia dari dulu di dunia, keinginan banyak, permohonan banyak, kalau udah dikasih lupa gitu. Manusia jangankan dikembalikan ke dunia hanya sekali lagi, 100 kali dibalikin ke dunia, tetap sudah ada lupa, bisa potong belanja. Ada Ramadan tidak dijadikan kesempatan. Padahal Ramadan yang akan datang belum tentu kita ada. Tidak sedikit saudara kita tahun lalu masih bersua, berbicara, beribadah di Baitul Mukhlisin dengan kita. Tapi sekarang bagaimana nasibnya sudah berada dalam barzakh. Tidak mustahil besok jadikan kita. Kemarin saja teman Ustaz datang, rumahnya cukup dekat dengan pom bensin. Jam 5 masih telepon saya kebetulan share bahwa anak yatim yang tinggal di sana beberapa orang tidak bisa pulang. Satu memang tidak boleh dan keduanya memang duitnya agak ada. Kebetulan ada yang sedekah sabun buat cuci tangan banyak banget dijual ke mereka untuk nambah ongkos yang tak bisa barang pulang. Dia Ustaz anterin katanya 200 rumah, kalau anterin sama anak ya dah sama kita bisa buka.
Pas buka jam 7 ya ditunggu, karena saya tarawih dulu jam 8 sampai udah nggak aktif. Ternyata dia sudah berada di Sentral Merdeka jam 9, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada yang tahu bahwa yati bagatan wa hum la yashurun. Itu timbul serta para kalmot suka ngintip-ngintip di saat kita perintah itu datang ngagetin kita. Kalau kita boleh dapat terakhir di sebaran ya potongan sebelum beliin baju buat baca lebaran, nggak bisa. La yastahil masakan wala yastahil. Jadi tidak mustahil. La amal soleh. Saya akan beramal soleh tapi sudah berada di belas tahun, apalagi wa min waraihim barzakh ila yaumil yub'atsun. Terlebih orang yang sudah di alam barzakh, dia hidup di tempat itu, di alam kubur itu ila yaumil yub'atsun, sampai hari di mana dia bakal dibangkitkan oleh Allah sama-sama. Insya bahkan dibangkitkan juga orang soleh mah enak ya. Beliau bersyukur menanda ila rabbihim yarsul. Qalu ya wailana man ba'athana min marqatina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa. Orang soleh dibangkitkan dalam kubur seolah-olah dia sedang tidur, gak ngelakuin apa-apa. Siapa yang bangkitin saya, bangunin tidur saya? Jadi orang yang meninggal dunia mirip dengan tidur. Padahal bukan tidur, dia itulah Allah akan membuktikan janjinya di mana manusia akan dibangkitkan di alam barzakh. Insya mudah-mudahan masih ada beberapa hari lagi kita makin rindu dengan roh kita, dengan pikiran rindu, pikiran banyak cinta dengan Ramadan yang belum tentu tahun yang akan datang kita sampai lagi. Insya mudah-mudahan sehat semuanya. Jangan jumpa ngomong dede, saya udah jadi ngomong. Masjid Baitul Mu'min itu memang termasuk masjid yang prioritas buat saya. Namun masa pandemi ini baru mau lagi sekarang ya. Saya percis tahun ini tidak banyak keluar ya, dan kuliah subuh juga ada 2 masjid Anwar dengan Baitul Mukhlisin. Saya di rumah saja. Ya namanya usia udah lewat 50-60, tidak tahu diri, nggak boleh nekat-nekat aman. Ya kan? Coba kalau tempat bunga udah ada, apalagi kita punya bini galak, kalau milih mulu galak aja. Oleh orang mudah-mudahan kita udah disuruh jadi itu positif, dan sudah diem deh di rumahnya. Ada yang ingat nelpon kayak sudah di rumah sedang kagak sedang diem deh. Ya pada ujung-ujungnya ya kita memang kudu pasrah dan ikhlas kepada Allah. Emang sih kata Kiai Radin, sekarang musim corona jangan takut kemina-mina, mendingan jaga iman sama agama. Insya Allah gak bakalan kena. Insya lagi kita dengan masjid. Masjid itu adalah al-masajid buyutullah bil ardi uli ahli sama kama uli ahli ardi. Makanya pegang dulu betul pada jarahin mengunjungi masjid, rumah Allah. Dia dipersaksikan oleh malaikat di langit. Ya, sebagaimana dapat kita menyaksikan bintang-bintang yang bertebaran di langit. Ya, kalau kuncinya kata Allah bin Bas kunjungi masjid sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian komunikasi ngobrol dengan Allah lewat fasilitas Al-Quran. Yahdi lillahi aqwam. Quran Allah turunkan, insya Allah bakal tuntun pada kita kepada jalan yang lebih istiqomah. Kalau itu akan takdir. Kemarin istighfar lebih istiqomah, lebih yakin. Insya akhir bertasbih bisa datang ini. Ya. Mudah-mudahan kita gunakan kesempatan yang tidak banyak ini. Malaikat, bahkan katanya bukan membangsa manusia. Malaikat yang ada di langit pada nangis. Makanya di akhir tahun itu malaikat itu pada turun ke dunia ini, berada di sela-sela tempat kita duduk, yang duduk itikaf, yang duduk tasbih, takbir, yang duduk dia ibaratnya baca Quran. Berapa banyak malaikat? Aksaru min adatil hasa billah. Malaikat yang turun ke langit dunia untuk nyamperin orang-orang yang istiqomah.
Intikaf sampai nanti intikaf menjelang hari raya. Kan ini suka. Apalagi juga lain pengennya uangnya kembali kali ada pakaian yang rada murah itu kata suka diobral kalau habis atau udah lebaran pergi. Padahal yang paling gede dari ganjaran dari habis maghrib itu kita tahu kemana-mana sampai belum bisa kita berjamaah. Insya paling benar ya. Nah itu jadi tak buka betul malaikat itu tidak turun lebih dari 9 haso. Apa itu haso? Haso itu kecil atau pasir, itu pasir yang ada di lautan. Baru-baru yang di lautan itu ketika kita coba tuh pasir itu sampai mengira di kita itu mana bisa saking banyaknya malaikat ngapain doain kita. Kita didoain diem-diem kita kali beriktikaf juga molor mana capek begitu perutnya penuh. Padahal kita kagak makan, cuma minum teh doang 11 sama lontong 3 bawa 6 bisa ngatur. Iya, demur itu mah langsung saja melipat mata duduk. Iya, biasanya begitu kalau perut ini berisi biasanya pintu atas nutup. Kalau pintu atas nutup biasanya knalpot buka kayaknya tentu dulu. Nah ini artinya sekalian ya. Jadi kalau Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala dikit lagi yang bisa boleh. Kata seorang sosok sahabat Nabi namanya Wahab bin Munabbah, anna iblis sesungguhnya iblis yauna fi kulli aidin fatajtami'u ilaihi. Jadi mulai mau lebaran itu iblis sahabat rapat. Begini juga rapat itu DKM doangan ya. Iblis juga dia memimpin sebuah rapat. Kelihatannya rapatnya benar-benar kayak target rapat kerja buat besok godain umat manusia. Godain itu rapat. Iblis itu rapat kumpul gitu semuanya. Iblis itu memang kan makhluk istimewa iblis. Iblis itu ahli, iblis itu ahli ibadah. Iblis itu memang bagus ya. Cuma ada kelemahan iblis itu sombong. Brengsek itu. Makanya kalau ada sombong habis kan sombong. Itu misalnya ada orang yang malu banget, kepalanya bolong-bolong pakai ban Vespa. Gamis dan cakep banget. Hati-hati mondok, tapi sombongnya pindah-pindah saja. Inajis loh. Lagu banget ya. Gak ada teman yang bisa gitu. Mau orang tua yang lebih tua salaman kayak orang kayak begini. Padahal wahyu jangan hati di depan harus rendahkan dirimu pada orang yang lebih tua daripada kita. Insya Allah. Apalagi kita orang lain yang digoblok gitu ya. Belum bego, mau minta duga, mau belajar ya. Udah jadi iblis. Ya. Jadi iblis itu mengumpulkan keluarganya. Keluarga iblis baru besarnya, bahkan ada sejarahnya. Ada akoribnya kerabat. Siapa kerabat iblis? Ciri-cirinya sahabat bertanya kepada Nabi Rasulullah, man akrabu iblisan, siapa yang kerabat iblis itu tadi? Ya. Cirinya aja katanya, man idza atal masjid akhbarah wa idza raja'a ibtadah. Kalau ingin melihat kerabat iblis, kalau datang ke masjid paling belakangan 3 rakaat lagi datang dikit. Kalau pulang paling duluan. Oh enggak bisa nyaminin doa imam dan najis banget. Orang doa dia lebih didengar sama Allah. Padahal tidak satu pun dalam Al-Quran doa itu mufrad, pasti minta kalimah gaya. Artinya disunahkan kalau berjamaah doanya sama imam kita ngaminin doanya. Kenapa demikian? Imam itu pasti lebih baik daripada kita. Kenapa demikian? Tidak sembarangan kepada kita jadi imam. Kalau itu goblok, ya jauh. Makanya orang alim satu lebih utama dibandingkan sama 1000 orang yang rada-rada doang. Goblok. Dia satu. Dan orang yang alim itu yang lebih tahu itu ditakutin sama iblis. Daripada tukang ibadah tapi dia namanya goblok ke mana ya, asal-asalan.
masuk katanya ke setan ke masjid, ditanya sama Nabi, ngapain? Katanya warga di masjid, saya mau masuk ke masjid dan bermuklisir, ngapain? Recokin orang lagi sholat. Tapi saya takut kok ada orang lagi tidur. Kembali kata Nabi, yang lagi sholat belum recokin, yang lagi tidur takut, yang lagi sholat orangnya goblok. Yang lagi tidur orangnya nanti bisa takut gitu. Makanya dipinggir sama orang alim diaminkan sama kita yuk aminuna. Ya, karena yang aminkan itu bukan kita bahkan malaikat juga mengaminkan. Amin ya Rabbal. Saya suka ada mungkin Nabi Muhammad kalau ada saya diomelin kan itu gede banget. Suka tersesat saya kalau ibaratnya kalau tidak melihat imam dan ilmuwan yang diem ini malah pergi. Lihat banget itu najis banget yang umum. Itu diantaranya yang masih kotor diri saya itu. Dan juga imam kamu boleh doain, pergi dia belum kelar pergi. Itu ternyata pantesan saudara tadi ternyata dia itu sejarahnya setan. Iya, pergi begitu. Berjaya bagus saja imamnya tawaru. Kalau imamnya mau selasa saya takut, lu belum kelar doa pergi monyet dasarnya. Nah monyet antara kawir dan mewakil tuh. Siapa yang ninggalin dia dalam doa itu monyet dia. Oleh bukan di salah satu di tengahnya sedang bukan saya menyebutkan doa. Mudah-mudahan kita jawab itu mukhlisin kepada yang kamu kata begitu ya. Ya saya suka kalau ada yang begitu satu itu suka dirilis ya. Pikiran dia mungkin kalau mau lagi mikirin orang dulu aja dia begitu kalian. Mudah-mudahan istiqomah jangan berhenti. Saya tahu persis dari dulu seberjamaah di sini. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Amin ya Rabbal. Dari bertanggung Nabi, ikut para ulama. Jadi kita harus pimpinan setan. Ya, anak buah semuanya hadal yaum, hari ini adalah keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad. Benar-benar diberikan kelebihan, dosanya diampuni itu. Wajibnya dilipat gandakan, sunnahnya jadi wajib kepada jadi orang kaya Nabi. Jadi gimana caranya nih? Besok mudahin aja umat Nabi Muhammad supaya dia kepleset, hilang itu semuanya. Di antasnabiluhum billahi wasyahwat. Sehingga ogah datang lagi ke masjid. Lebaran itu kayak perang sekampung. Kayak sekarang di kampung di masjid ketika sholat berjamaah sama bisa. Kayak bisa bikin perang kan sekarang kan dua ada kampung masjid. Berbiasa maghrib. Kalau dia pulang kampung, kadang-kadang kalau boleh pulang kampung kita dirinjam di jalan. Ini amin dan jalan susah itu. Ya, jadi digoda kita supaya jauh dengan Allah. Makanya takbir diulang-ulang kita sudah kemungkinan sadar menjadi manusia yang paripurna dalam dunia takwa pada Allah. Kalimat ada yang sedikit kalau ada nilai takwa ada harapannya kita masuk surga sekalipun menjadi alumni neraka. Mudah-mudahan baik-baik saja semuanya. Ada beberapa hari lagi mudah-mudahan dapat dimaksimalkan dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya doain dari imam kita, orang tua kita, semuanya yang ada di masjid dan pengungsi, biar pada panjang umurnya, sehat badannya, dijauhkan dari terpaparnya COVID-19, rezekinya mungkin banyak, nanti ambil zakat dan banyak saya anterin ke ya nanti haji dia tiap tahun juga ada. Mudah-mudahan kalau menjaga apa itu proposal ada yang ingat ya, kalau ada pulang ke ini mana kali masihnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tutur kata ucap bicara kejadian yang kurang berkenan dan mungkin menyinggung perasaan. Tempat-tempat suka pelancokan, jadi kurang sopan, kurang bijaksana. Mudah-mudahan saja Allah memaafkan. Ya, alhamdulillah Rabbi kalau takut dalam tadi. Kalau ada kebaikan itu dari Allah. Tapi kalau keburukan merupakan keburukan. Tekornya ilmu pengetahuan kejadian mohon maaf dan bersabar. Kun masyarakat dan makadar Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Hanan ya Manan ya Dayyan ya Sultan ya Adil ya Hayyu ya Qayyum ya Fadil ya Subhan ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu walad. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman tabarrukan barkan wa haqqa wa la yulad wa la
Allahumma innaka afuwwun karim, hibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana